Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat keimanan, nikmat Islam, kemudian nikmat ihsan. Ini yang sering dilupakan juga dan jarang dibahas juga. Dan nikmat al-afiyah, kesehatan yang Allah berikan kepada kita jasmani dan rohani, dan nikmat ma'rifat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenali Allah sehingga kita mau sujud beribadah menyembahnya. Pengenalan kita kepada Allah Ta'ala ini tentu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan kebeningan qalbu kita, sesuai dengan kedalaman pengalaman spiritual kita yang Allah berikan kepada kita semua. Maka di antara orang-orang soleh itu pun spiritualnya bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Tidak ada yang sama persis. Karena surga itu juga, walaupun dia disebut ada 8 surga, tapi dari 8 surga itu juga bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kita bahas adalah tentang tasawuf. Tasawuf ini pengantarnya saja dulu. Ya. Tasawuf ini kalau kita lihat penjelasan ulama-ulama sekarang, tasawuf ini terbagi kepada 3. Digolongkan ulama dengan maksud supaya mudah dipahami. Yang pertama namanya tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini penjelasannya dengan akhlak, lewat akhlak. Ya. Tokoh utama tasawuf ini dipahami ulama adalah Imam Al-Ghazali. Sebelumnya Bapak Ibu, perlu kita ketahui agama Islam ini sumber ilmunya, sumber dasarnya Al-Quran dan hadis. Al-Quran Sunnah. Tapi Bapak Ibu harus paham, Al-Quran hadis, Al-Quran Sunnah ini bukan ilmu. Dalam pengetahuan modern, ilmu itu punya syarat. Salah satu syarat disebut ilmu kalau dia tersusun sistematis kajiannya. Al-Quran itu Al-Fatihah, tiba-tiba Al-Baqarah. Al-Baqarah itu cerita orang beriman bertakwa, ciri-cirinya lompat cerita yang lain, itu tidak sistematis. Maka Al-Quran hadis, Al-Quran Sunnah bukan ilmu, tapi dia di atas ilmu. Maksudnya apa?
dia menjadi sumber ilmu. Ya, itu harus kita pahami dulu dalam agama ini. Nah, ini ilmu dasarnya. Kalau kita pahami Al-Quran dan Sunnah sumber ilmu, maka tidak ada kata-kata bid'ah dengan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, filsafat Islam, ekonomi Islam. Kenapa? Karena itu adalah pemahaman ulama dari ayat-ayat yang berkenaan dengan akidah, disusun ayat hadis berkenaan akidah, disusun secara sistematis, lahirlah ilmu akidah Islam. Dipahami dari ayat Quran hadis, disusun ayat-ayat tentang tafsir secara sistematis, lahirlah ulumut tafsir. Begitu juga nanti ulumul hadis. Ya, begitu juga nanti ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini adalah pengembangan pendalaman dari makna ihsan. Ketika Jibril datang, beliau secara tidak langsung mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi, ma huwal Islam. Islam itu apa ya Rasul? Islam itu 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Untuk memahami tata cara sholat, puasa, zakat, haji, termasuk umroh ini digali Quran hadis, kemudian disusun secara sistematis, lahirlah namanya ilmu syariah atau fikih Islam. Dari fikih Islam ini muncullah nanti mazahib, metodologi memahaminya. Ada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, 4 mazhab. Sebenarnya dulu banyak. Ada mazhab Ja'fari, ada mazhab ini, tapi hilang di telan masa. Ya, tidak ada pengikutnya, pengembangnya. Nah, begitu juga nanti dengan ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ini pun ada ulamanya masing-masing. Ada ulama ahli tafsir, tafsir yang paling tua tafsir At-Tabari, ada metodologinya macam-macam, ada tafsir cenderung kepada bil ma'sur, pada hadis, kepada ayat, ada yang bil aqli, bil ra'i, macam-macam. Hadis begitu juga. Ada nanti hadis dikaji secara rinci, ada hadis lemah, hadis dhaif, ada hadis sahih, hadis hasan, ada hasan lidzati, macam-macam. Ada yang dari segi sanad banyaknya mutawatir, hadis ahad, ada bagi 3 lagi mutawatir, masyhur, ada bagi 4 mutawatir, mustafid, masyhur, ahad. Nah, begitulah ilmu agama ini. Ya. Nah, ketika Jibril bertanya kepada Nabi, ma huwal iman, apa yang dimaksud dengan iman? Maka Nabi menjawab, iman itu ada 6. Antuk minallah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Maka rukun iman ini ada 6. Bagaimana kita memahami rukun iman ini secara rinci? Maka dikaji ulama pakai Quran hadis, Quran sunnah, lahirlah namanya ilmu akidah. Imam Hanafi menyebut fiqhul akbar. Ya. Ulama dulu menyebut namanya ilmu akidah, ilmu kalam. Karena terjadi perdebatan kalam. Ya, antara Asy'ariyah dengan Asy'ariyah Maturidiyah melawan Mu'tazilah, melawan Qadariyah, melawan Jabariyah. Dan di masa lalu, di masa tabi'in, ini berkembang ilmu ini. Dan yang disebut dengan aswaja Ahlussunnah wal Jamaah di masa tabi'in itu adalah Imam Asy'ari dan Maturidi. Ya. Nah, begitu dia sejarahnya. Kemudian muncul Asy'ari. Asy'ari itu dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang memahaminya lebih kepada memahaminya pakai hadis, kebanyakan begitu. Sehingga nanti dari sini muncul nanti lagi, sehingga ada perbedaan antara Asy'ari, perbedaan sedikit karena Ahmad bin Hanbal akidahnya ini ada 2 riwayatnya. Ada yang cenderung Mujassimah, ada yang cenderung Asy'ari. Terbelah dia pengikutnya itu. Nah, itu sejarahnya. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah anta'budullah ka'annaka tarahu.
engkau beribadah menyembah Allah seperti anna sungguh-sungguh benar-benar, ya, seperti benar-benar sungguh-sungguh tarahu engkau melihatnya. Bagaimana kita beribadah seperti benar-benar melihat Allah, sungguh-sungguh melihat Allah. Apa ilmunya ini supaya kita beribadah itu benar-benar melihat Allah gitu, seperti benar-benar. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih. Barang siapa yang mau liqa, ketemu Tuhannya, falyamal amalan shalih, hendak beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Enggak boleh syirik. Nah, untuk mengkaji, mendalami ilmu ihsan ini dikaji oleh ulama. Ulama-ulama besar dikaji, lahirlah namanya ilmu tasawuf. Jadi kalau ada orang bilang ilmu tasawuf ilmu bid'ah, ya sama saja dengan ilmu tafsir, ilmu bid'ah juga. Zaman Nabi jangankan ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu tafsir belum ada. Quran aja belum dibukukan, belum dicetak. Ya kan? Zaman Nabi sahabat aja Quran saja dikumpul, masih seleweran. Dicetaknya di Jerman di awal kali, ada yang bilang di Mesir. Lama sekali. Nah, ini harus kita pahami dari awal. Jadi ilmu tasawuf ini dipahami ulama ini dibuat sistematis, sudah ada. Sejak masa tabi'in sudah ada. Cikal bakal ilmu semuanya sudah ada, zaman Nabi, zaman sahabat. Cikal bakalnya. Sistematisasi ilmu itu terjadi baru masa tabi'in. Nah, itulah sistematisasi ilmu, semua ilmu Islam ini. Zaman Nabi sahabat belum ada ilmu secara sistematis. Kalau masuk ilmu definisi, kalau kita tanya, apa definisi sunnah, apa definisi bid'ah? Misalnya, mana ada? Nabi nggak ada. Sahabat nggak kenal ilmu definisi. Ilmu definisi itu ilmu mantik. Jami' manik. Zaman Nabi sahabat tidak ada. Wah, beginilah dia memahaminya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Nah, ilmu tasawuf ini zaman kita hari ini supaya mudah dipahami, dirinci lagi ulama, pemikir-pemikir Islam, ulama-ulama kita, ada 3 saja. Pertama, tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki ini disistematisasi oleh yang terkenal tokohnya adalah Imam Ghazali. Pendekatannya akhlak. Teorinya apa itu? Pertama, kita balik dia. Kalau jim, ha, kho, kita balik jadi kho, ha, jim. Tahalli, tajalli. Ya. Dia buat teori ini. Tahalli itu apa? Kosongkan hati dari seluruh sifat-sifat tercela. Apakah ini ajaran Allah dan Rasulnya? Ya. Syirik, ria, sum'ah, hasad dengki, ujub, sombong, semua sifat-sifat tercela kosongkan dari kalbu kita. Ini namanya takhalli. Jadi pendekatannya akhlak. Tasawuf model ini. Ya. Setelah kita kosongkan kalbu kita dari sifat tercela, baru masuk tahalli. Apa yang dimaksud tahalli? Isi dengan sifat terpuji. Yakin, bersih tauhidnya, hanya tertuju ke Allah, ya. Ikhlas, kemudian hub, cinta kepada Allah, syauq, rindu. Ini makom paling tinggi nih, cinta rindu ini yang ada di kalbu. Kalau roja, khauf, itu bahagian. Ya, itu nanti disebut istilah dalam sufi tasawuf, ada namanya stage, ada hal, keadaan kalbu. Ya. Mereka analisis begitu. Baru setelah nanti muncul sifat-sifat terpuji sampai ke makom cinta dan hub. Nah, cinta hub, mencintai Allah dan masuk syauq, rindu kita rindu sehingga kalbu itu kita dipenuhi dengan rasa cinta dan rasa rindu, barulah muncul tajalli. Rasa cinta dan rindu inilah yang menyambungkan kita kepada Sang Maha Nyata. Itulah Allah. Baru Allah itu nyata. Senyata-nyatanya. Dalam pandangan ruh.
dengan pandangan qalbu. Baru kau bongkar siapa Allah itu sebenarnya. Bagaimana dia bertajalli di alam nyata, di alam malakut, di alam jabarut, di alam lahut. Paham gitu semua. Ya. Itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama besar tasawuf. Dirinci mereka ilmu itu. Termasuk wali kutub salah satunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia jelasin. Jadi hadis-hadis ketuhanan yang begitu berat untuk dipahami, dia pahami, dia jelaskan. Sehingga kita bisa paham. Contoh, ada dalam sebuah hadis disebut, Ra'aitu Rabbi syabbun amrad. Aku melihat Tuhanku dalam bentuk pemuda yang sangat tampan. Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini sahih. Diterima. Bagaimana menjelaskan ini? Tuhan dalam bentuk pemuda sangat tampan. Ya. Ulama-ulama syariat banyak yang tidak mampu menjelaskannya, Pak. Tidak mampu mereka menjelaskannya. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW waktu Isra Mi'raj di Baitul Maqdis sholat berjamaah dengan para nabi. Nabi yang memimpin sholat. Nabi seluruhnya ruh hidup, ruhnya semua sholat bersama Nabi. Imamnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi bisa berbicara sholat berjamaah dengan para nabi? Bagaimana ilmunya ini menjelaskannya? Apakah sahabat-sahabat lain tidak bisa berjumpa dengan ruhani para nabi semasa hidup, sedangkan Nabi bisa? Apakah itu khusus buat Nabi? Mana dalil mengatakan itu khusus buat Nabi? Tidak ada. Tidak ada dalil yang mengatakan khusus buat Nabi. Nah, ini bisa dijelaskan nanti secara rinci dengan ilmu tasawuf ini rohani oleh ulama-ulama yang spiritualnya tinggi. Jadi semua ilmu spiritual tinggi itu terselesaikan dengan ilmu tasawuf. Mau bicara alam jin, mau bicara alam ruh, selesai semua. Dibongkar sama ulama-ulama ahlinya. Ya. Ada ilmunya, semua ada ilmunya. Dalam Islam ini itulah yang disebut dengan Islam itu sempurna. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada namanya tasawuf amali. Ya, tasawuf amali inilah yang kita kenal dengan istilah guru-guru sekarang dengan istilah tarekat. Dia pakai membersihkan kolbunya dengan zikir riyadah. Jadi zikir-zikir yang dilakukan itu adalah dalam rangka riyadah. Apa riyadah itu? Olah rasa, latihan, membersihkan kolbu dengan zikir. Ya. Karena dalam sebuah hadis sahih disebut Nabi, apabila kalian buat dosa, maka terjadi bintik hitam di kolbu. Begitu istighfar, maka bintik hitam itu hilang. Maka membersihkan kolbu itu, karena kebeningan kolbu itu wajib dalam ilmu tasawuf. Kalau kolbu tidak bening, kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan baik, dengan sempurna. Orang yang paling bisa mengenal Allah dengan sempurna adalah orang yang paling bersih kolbunya. Maka salah satu cara membersihkan kolbu, berzikir sebanyak-banyaknya. Sampai nanti kita sampai ke makom lub inti ruh kita hidup. Itulah yang disebut dalam Al-Imran 191 sampai 193. Ulul albab. Ya. Ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir ingat Allah dalam keadaan berdiri, berduduk, duduk dan berbaring. Berbaring itu pun sebenarnya bisa diartikan tidur, wa 'ala junubihim. Kok bisa orang tidur ingat Allah, berzikir? Apa dalilnya? Ketika sholat malam, Nabi SAW tidur sebentar. Lalu Aisyah bertanya, mau tidur? Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau setelah tahajud tidur lagi, menunggu subuh? Wahai Aisyah, mataku yang tertidur, qalbuku tidak. Qalbuku berzikir, ingat Allah. Coba jelaskan, bagaimana cara mata tidur, qalbu tidak? Apakah cuma Nabi yang bisa melakukan seperti ini? Coba jelaskan ilmu Nabi ini.
sunnah Nabi yang seperti ini? Siapa yang bisa jelasinnya? Tidak ada yang bisa, kecuali ahli ruhani yang mereka mengalaminya juga. Yang bisa mempraktekannya itu cuma ulama-ulama mursyid yang spiritualnya tinggi. Kalau spiritual rendah tidak bisa. Tidur sudah hilang ingatan. Tidurnya tidak jadi zikir. Maka Nabi mengajarkan kalau di syariatnya, kalau kita mau tidur, zikir terus. Zikir-zikir sampai tertidur. Maka tidur kita itu dihitung zikir. Nah, itu syariatnya. Tapi di antara orang-orang spiritual tinggi, mereka tidur. Dan mereka tidur berzikir. Rohani mereka bekerja. Ingat Allah. Karena rohani mereka berjalan. Nah, itu bisa kita jelaskan kalau kita mengalaminya. Bisa kita rasakan kalau kita sudah pernah mengalaminya. Saya sendiri pernah saya tidur, begitu saya tidur, dalam tidur saya berzikir. Saya lihat langit sambil berzikir dalam mimpi tidur saya itu. Sampai saya terbangun, subuh. Azan, langsung saya terbangun. Jadi ternyata tidur saya tadi itu zikir semua. Kok bisa? Itu kah? Memang ada caranya. Ada caranya diajarkan ulama-ulama kita. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka tasawuf amali ini nanti mengamalkan tarikat. Tarikat itu adalah sekolahnya tasawuf. Kalau ulama sekarang nyebut gitu. Kalau kita belajar tasawuf seperti ini di masjid, ini namanya teori. Kalau Bapak Ibu mau sekolah ilmu tasawuf, itu harus masuk tarekat. Kenapa harus masuk tarekat, Ustaz? Saya jelasin. Bapak Ibu, kalau mau sholat, kita ada yang bimbing jasmani kita nggak? Ada yang ngajari kan? Kalau mau sholat kan? Jasmani kita ada yang bimbing, ada bimbingannya, ada tuntunannya. Apa itu kalau mau ruku harus lurus, ya kan? Badan ini agak bengkok kalau dimasukkan air. Nah, itu bahasa sahabat kan. Nanti kalau sujud begini, kalau duduk di antara dua sujud begini, duduknya begini, duduk iftiras, duduk tahiyat. Ada yang memberikan bimbingan? Ada kan? Ulama fikih, ulama syariat. Dia kasih kita bimbingan, petunjuk, gerakan-gerakan badan kita dalam salat. Benar? Ya benar. Pertanyaan saya, kalau jasmani perlu dibimbing, ruhani perlu dibimbing tidak? Ya? Kalau jasmani perlu dibimbing, ruhani perlu dibimbing tidak? Nih, ditanya kok pada diam semua ini. Ya, saya mau tanya, kalau jasmani kita dibimbing oleh ulama fikih, gerakannya, jasmani kita perlu ruhani, jasmani kita dibimbing, ruhani kita perlu dibimbing tidak? Perlu. Siapa yang bisa membimbing ruhani kita untuk menghadap Allah, untuk khusyuk? Kalau bukan ahli rohani. Itulah ulama tasawuf. Maka saya belajar tasawuf ini, walaupun saya S1, S2, S3-nya syariah. Saya fakultas syariah, Pak. Hukum Islam, S1, S2, S3. Tapi saya mendalami tasawuf ini tidak bisa di kampus. 10 tahun lebih saya mendalami tasawuf, masuk tarekat. Baru bisa paham. Kalau kita pelajar teori di kampus, kita nggak bisa paham, dapat sekedar tahu saja. Karena ilmu tarikat ini, ilmu rohani ini, ilmu ruh, ilmu rasa. Ilmu ruh itu, ruh dan rasa menyatu. Ilmu ruh itu harus dialami, dilakoni, dipraktekkan gitu. Kalau nggak dilakoni, dipraktekkan, kita tidak akan ngerti. Demi Allah. Saya setelah dokter syariah, saya paham ilmu tasawuf ini, ilmu rasa. Nggak paham saya. Waktu itu saya berpikir, saya kan nggak bodoh-bodoh banget. Kok nggak bisa paham kenapa? Karena nggak saya jalani. Begitu saya jalani dengan ikhlas, ngikutin guru-guru mursyid. Baru saya mengerti, oh ini rupanya. Oh ini rupanya rasa jasmani.
Oh yang ini rasa rohani. Oh yang ini rasa nurani. Paham kita bedanya Pak? Enak sekali kita membedakan mana rasa jasmani, rasa rohani, rasa nurani. Bisa kita bedain setelah dibimbing. Dan guru menunjukkan itu dengan rasa. Tapi di awal dulu kita pahami, nggak paham kita. Apa ini ngaji-ngaji rasa gini? Kalau ngaji rasa kayak gini, ayam pun punya rasa, binatang punya rasa. Kita dimuliakan kan bukan karena rasa. Binatang punya rasa, kita dimuliakan karena akal kita. Saya begitu dulu Pak, karena akal kita. Binatang tuh nggak punya akal, manusia dimuliakan karena akal. Manusia itu hayawanun natik. Ilmu mantiknya kan gitu. Tapi setelah saya dalamin, akal itu ada keterbatasannya. Dalam kitab Nur ala Nur, Mishkat Anwar, Al-Ghazali pun menyebut, akal itu ada keterbatasannya. Kalau kita mau buat levelnya, yang pertama, level pertama, jahir indera mata, indera telinga. Ini namanya ainul yakin, mata melihat. Lihat jam, ainul yakin. Ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin, kita bisa melihat jam, dan kita bisa melihat isi jam itu. Kalau mata, dia bisa lihat, itu jam 5:05. Tapi mata tidak bisa melihat yang menggerakkan di balik jam itu ada baterai. Tapi ilmu kita tahu. Maka ilmu kita bisa menembus lebih dalam akal daripada mata. Lebih rinci ilmunya, pengetahuannya. Dari hanya mengandalkan indera. Maka ada ainul yakin, ada ilmu yakin. Ada hakul yakin. Ini lebih tinggi lagi. Hakul yakin itu apa? Memandang pakai ruh. Qalbu, itulah ilmu zauq rasa. Kelemahannya, ini mohon maaf nih. Ini kan susu yang satu ini. Cuman Bapak nggak bisa lihat kan warnanya putih. Nah, kita anggap saja ini warnanya merah. Kita anggap saja. Mata bisa melihat warna ini merah. Benar? Benar. Ilmu kita mengatakan ini merah, ada tehnya, manis atau tidak? Secara ilmu kita mengatakan ada gula dalamnya, berarti manis, benar? Ini cara tingkat ilmu, level ilmu. Mata kita mengetahui dia merah, tapi belum tentu mata kita bisa yakin dia manis atau tidak. Kenapa? Karena mata kita tidak bisa melihat gula di dalamnya. Benar? Maka mata tidak bisa meyakinkan kita dia manis atau tidak. Tapi ilmu kita bisa meyakinkan. Tadi sudah masuk gula, sudah larut di dalamnya. Benar? Berarti ilmu lebih paham dari mata, ilmu yakin. Tapi ada lagi yang lebih tinggi kata Al-Ghazali. Itulah ilmu tasawuf. Namanya hakul yakin, zauq rasa. Benar nggak manis ini? Rasakan aja. Kurang manis. Ternyata gulanya sedikit. Lebih tinggi ilmu dia. Dia tahu dia itu manis apa tidak. Ini terlalu manis. Gulanya tadi kebanyakan. Tapi akal kita tadi nggak bisa. Dia belum bisa mengetahui. Sesudah dikasih tahu rasa, baru akal nanti bisa memahaminya. Jadi yang lebih tinggi itu di dalam ilmu adalah ruh, rasa, qalbu. Itulah ilmu tasawuf ini. Dia ilmu qalbu, ilmu rasa. Makanya belajar tasawuf ini harus dilakoni, dijalani. Dan belajar tasawuf ini akan mengantarkan kita kepada hakul yakin kepada Allah. Tidak hanya ainul yakin. Kalau ainul yakin, semua orang ain. Bisa melihat langit kan? Siapa yang ciptakan langit? Pasti dia bilang Tuhan, Allah. Benar? Makanya orang kafir ketika ditanya, Man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, kata mereka. Penyembah berhala juga bilang Allah. Karena ainul yakin. Mereka percaya, mereka nggak ada manusia yang bisa buatnya kecuali Tuhan. Semua orang percaya. Ain. Percaya katanya, dia pahami. Dia pahami dengan akalnya. Percaya dia.
tapi dia belum merasakan kehadiran Tuhan. Maka kekafiran itu berawal dari tertutupnya hati. Khatamallahu ala qulubihim. Bukan akalnya ketutup, hatinya. Nah, disinilah nanti letaknya pentingnya ilmu tasawuf ini. Maka ilmu tasawuf yang kedua adalah bentuknya tasawuf amali, amal, bertarikat. Zikirnya doh, latihan rasa, latihan zikir. Zikir yang paling sering dipakai dalam membersihkan kalbu seperti hadis-hadis Nabi, istighfar. Kemudian la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar-benar dirasakan kehadiran Allah tuh dengan rasa. Kan langsung keluar air mata kita, Pak. Langsung keluar, dia netes. La ilaha illallah. Apalagi kita munculkan rasa rindu tadi. Netes air mata kita langsung. Kalau dia sudah mendapatkan zauk, kolbunya sudah berisi. Kalau enggak bisa. Enggak mau bapak paksa-paksa pun enggak bisa, nangis. Ya. Mujahadah. Nah, ini berjuang sungguh-sungguh. Nah, ini model tasawuf apa? Adab pada guru dan salik. Nah, harus beradab. Belajar tasawuf ini makanya orang-orang tarikat itu adabnya kepada mursyidnya tinggi. Kenapa, Pak? Ilmu itu kalau kita mau dapat, kalau pengalaman saya ya, saya cerita pengalaman saya, karena pengalaman saya bukti bagi diri saya. Selesai saya S3, ketika saya belajar tasawuf tarekat, guru saya ada yang nggak tamat S1, ada yang cuma level S1. Secara pendidikan formal, kalau jahirnya, ngapain kita belajar agama sama orang kayak gini? Kan gitu kan? Begitu saya ada muncul seperti itu, saya nggak dapat ilmu. Bertahun-tahun soalnya nggak dapat ilmu. Sampai saya mendengar ceramah beliau, kalau mau dapat ilmu mursyid, kosongkan. Kita harus belajar gelas ini kosong dulu. Kalau kita merasa berilmu penuh gelas, isi air, masuk nggak airnya? Tumpah. Karena kita sudah merasa penuh, merasa berilmu. Tapi kalau kita kosongkan ini masuk air, dapat nggak ilmunya? Masuk nggak airnya? Masuk. Maka syarat untuk mencari guru, mendapatkan ilmu ini kosong. Kita merasa tidak berilmu. Baru dapat. Itulah yang saya lakukan. Baru saya bisa memahaminya. Baru saya ketemu rasa. Mulailah Allah beri. Banyak O-nya. Allah beri ilmu itu pelan-pelan. Bertahap diberikan Allah. Sampai nanti saya dalam puncak pengetahuan, saya baru yakin, baru teringat dengan bahasa Tuhan. Kullu ya'mal ala syakilati. Setiap orang berbuat sesuai dengan skillnya, keadaannya. Ilmu agama ini, Pak, ada ulamanya masing-masing. Ulama tasawuf itu, mohon maaf ya, kadang baca Qurannya pun belepotan, tapi begitu dia doa langsung jadi. Korea internasional, doa nggak makbul, juara 1. Tapi ulama tarikat tasawuf belepotan, tapi Bismillah kata, jalan dia dari air. Kok bisa begitu? Karena dia pakai ruh, langsung ke Tuhan, lebih didengar. Yang satu pakai lisan, jahirnya saja, dalamannya keropos, kosong, gak nyampe. Seluruh doa, kata Nabi, dikabulkan, kecuali doa yang keluar tidak dari hati. Min qalbin ghafil, kecuali doa yang keluar dari hati yang lalai. Artinya, ya hatinya entah kemana-mana. Dia mohon ke Allah, tapi hatinya ke mana? Ke rumah. Sama dengan sholat kita, Pak. Semua sholat itu diterima kecuali bahagian-bahagian yang kita tidak hadir hati, yang tak khusyuk. Yang tak khusyuk terbuang, gak ada manfaatnya. Jadi bahagian yang kita ingat sama Allah itu yang ada manfaatnya.
Maka fawailul lil musallin, orang sholat pun bisa celaka. Kenapa? Kalau dia nggak ada khusyuknya, main-main sholat, nggak ada khusyuk, dia sholat Bismillahirrahmanirrahim katanya, dengan nama Allah pengasih penyayang, tapi hatinya kemana? Ke rumah, nyariin kunci. Tadi subuh di mana aku buat kunci mobil ya? Di rumah tadi cari nggak ada, mau berangkat subuh di lemari nggak ada, masih terbawa kemari. Coba bayangkan 2 rakaat sholat subuh nyari kunci dia pak. Nggak ketemu belum. Kalau bahasa saya sederhana, saya ngomong sama bapak gini, ngomong tapi hati saya entah kemana-mana. Nah, bapak tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Saya ngomong ke bapak, nah gini, Pak, bapak dengar nggak suara saya? Dengar nggak suara saya pak? Hati saya entah kemana-mana. Bapak pasti tersinggung. Kita ngobrol sama orang kalau nggak fokus, tersinggung orang lain. Bapak mau benar ngomong sama saya nggak? Kan gitu kan? Karena dia kemana-mana, lari-lari hatinya, lari-lari pikirannya. Nah, hang istilahnya kayak gitu. Ngomong tapi hang, lari-lari. Oh tadi kamu bilang apa ya? Akhirnya kita tersinggung kan? Nah bagaimana dengan Allah? Kita ngomong Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ruhani kita, hati kita ke rumah nyari kunci, keliling dari kamar mandi, naik lagi ke lantai 2, turun lagi. Nah itulah perumpamannya pak.